That power. Without it, in the fight bit, you will discover yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya yang hobinya hanya nontonin film. Gimana kabar kalian semua? Semoga saja kita terus diberi kebahagiaan dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kali ini saya akan mereview film keluaran terbaru yang begitu populer. Apalagi di film ini kita akan menjumpai artis idola saya atau idola kita semua, masyarakat Indonesia. Yang dimana film ini dibintangi oleh Lewis Tan, Jessica Chastain, dan artis kebanggaan kita yang sedikit mirip saya, yaitu Joe Taslim. Diperlihatkan seorang petarung MMA yang bernama Cole Young terbiasa menerima pukulan demi uang. Dia tidak menyadari bahwa ternyata dia mempunyai warisan sebuah tato atau tanda keturunan yang berbentuk naga. Prajurit terbaiknya Kaisar Sangsung pun mengincar Cole dan keluarganya. Khawatir akan keselamatan keluarganya, Cole pergi mencari Sonya Blade ke tempat Jack, seorang mayor pasukan khusus yang memiliki tanda naga aneh yang sama dengan Cole saat lahir. Dan gimana kisah Cole selanjutnya? Sebelum itu jangan lupa kalian subscribe dan like dulu channel ini, supaya channel ini bisa berkembang dan jadi lebih baik lagi, serta nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update terbarunya. Oke, langsung aja kita ke filmnya yang berjudul Mortal Kombat. Check this out. Diawali dari sebuah tempat kediaman Hanzo Hasashi di tahun 1617 yang terlihat damai dan tentram. Sampai suatu ketika Hanzo yang sedang mengambil air dikagetkan dengan suara teriakan keluarganya, yang akhirnya keluarganya tewas terbunuh oleh seorang ninja yang bernama Bi-Han. Info untuk kalian semua, di sini Joe Taslim memerankan karakter Bi-Han, yang dimana Bi-Han ini haus akan membunuh. Hanzo yang marah langsung bertarung dengan Bi-Han dan pertarungan pun dimenangkan oleh si Bi-Han. Setelah semua dirasa sudah beres, Bi-Han pun akhirnya pergi dan kembali ke markasnya. Hanzo yang dikira sudah mati ternyata masih bergerak dan mendengar suara tangis bayinya, yang dimana bayinya sempat disembunyikan oleh istrinya. Hanzo yang kehabisan darah akhirnya lenyap oleh kekuatan apinya dan menjadi debu. Sedangkan si bayi dibawa oleh seorang ninja bertopi yang bernama Raiden dan cerita pun dimulai. Diawali dari seorang petarung bebas yang bernama Cole Young sedang menikmati pertarungannya. Ia sengaja dipukuli dan kalah hanya demi mendapatkan uang. Di sisi lain, seorang pria terlihat sedang memata-matai Cole yang sedang bertarung. Di Outworld, Bi-Han yang berganti nama menjadi Sub-Zero dipanggil oleh Kaisar Sangsung untuk menghabisi seluruh pejuang yang dipunyai oleh Raiden sebelum turnamen dimulai. Go now and kill. I am no longer Bi-Han. I am Sub-Zero. Cole yang sedang berbincang dengan anaknya dihampiri oleh seorang pria yang bernama Jack. Jack yaitu petarung Earthlam yang sudah lama mencari-cari keberadaan Cole Young untuk mengajaknya ke sebuah kuil. One more thing, champ. That dragon, what do you mean? It's a birthmark.
Cole yang mempunyai tanda naga sedikit memperlihatkan kepada Jack bahwa tanda itu membawa keberuntungannya dalam bertarung. Dan Cole yang merasa Jack bukan siapa-siapa langsung meninggalkannya dan pergi. Di warung buy-in, Cole yang sedang asik makan bersama keluarganya dikagetkan dengan kedatangan Sub-Zero yang membuat tempat tersebut menjadi beku dan hujan es. Jack yang mengetahui akan kedatangan Sub-Zero langsung membawa Cole dan keluarganya pergi. Tapi di perjalanan Sub-Zero menghadangnya. Jack yang harus melindungi dan membawa Cole akhirnya turun dan memberi waktu untuk Cole serta keluarganya untuk kabur. Yang dimana Cole disuruh untuk menemui wanita yang bernama Sonya Blade di Gary, Indiana, Jalan West Washington. Jack yang menghadang Sub-Zero dibuat tak berdaya dan kedua tangannya dihancurkan. Cole yang tidak mau keluarganya dalam bahaya meninggalkannya di rumah karena hanya dialah yang diincar oleh Sub-Zero dikarenakan dia memiliki tanda naga itu. Di sisi lain, sang Raja Samsung memerintahkan makhluk reptil Seizots untuk memburu Cole yang sedang menuju ke tempat Sonya Blade. The name he gave me, Sonya Blade. Hopefully. Sesampainya di tempat Sonya Blade, Cole diberi penjelasan tentang tanda yang ada pada dirinya, yang dimana Cole yaitu seorang petarung bumi yang harus mengikuti turnamen yang bernama Mortal Kombat. Mereka pun tidak berdua, ternyata Sonya memiliki tahanan yang bernama Kano, yaitu tentara bayaran dan memiliki tanda naga hitam. Dealer, drug runner, murder for hire. Do I sound Russian to you? Setelah memberitahu Cole, sesuatu terjadi di tempat itu. Ternyata, reptil yang dikirim untuk memburu Cole dan Sonya telah berada di situ. Mereka pun bertarung dan melawannya, sampai Kano pun ikut untuk melawan monster itu. Setelah mengalahkan Seizots, mereka langsung pergi ke sebuah padang pasir untuk mencari Kuil Raiden. Setelah lama berjalan, mereka bertemu dengan seorang petarung yaitu Liu Kang dari Ordon Shaolin Cahaya. From Earthrealm. Finally. I'm Liu Kang. From the Shaolin Order. Liu Kang pun membawa mereka ke Kuil Raiden, yang dimana mereka disuruh untuk berlatih di kuil itu. Jack yang tidak disangka hidup ternyata masih hidup dan sedang diobati di kuil itu. Jax, hey. It has been my... Mereka yang harus segera berlatih akhirnya dipertemukan dengan God Raiden, yang dimana Raiden menjelaskan tentang niat jahat Kaisar Samsung yang ingin memperbudak seluruh manusia bumi. Victories. Well, only death. Well, I'm willing to die. You have what it takes. Di sisi lain, tanpa diduga, Sub-Zero memasuki kuil dan bertarung dengan Liu Kang. Ketika Liu Kang kewalahan melawannya, datang keponakannya yang bernama Kung Lao. Ternyata Sub-Zero tidak sendiri. Ia bersama Kaisar Samsung dan membuat masalah sebelum turnamen. Sire. You're too late, Raiden. It is violence. Tapi Raiden langsung mengeluarkan ilmu petirnya. Samsung yang merasa akan kalah akhirnya meninggalkan kuil tersebut. Cole dan Kano disuruh untuk berlatih melawan Liu Kang dan Kung Lao supaya mereka mendapatkan kekuatan terpendam yang ada pada diri mereka. Sedangkan Sonya Blade yang tidak mempunyai tanda petarung hanya disuruh melihat dan tidak dapat mengikuti latihan. Sonya pun lalu pergi dan menghampiri rekannya yaitu Jack. Miss Blade, but the training area is for the chosen. Jack yang baru sadar langsung kaget dengan tubuhnya yang aneh, tapi Sonya meredamnya dengan berkata semua baik-baik saja. Di pelatihan, Cole yang terus berlatih melawan Kung Lao dan Liu Kang belum bisa sama sekali mengeluarkan kekuatannya.
Ketika sedang menyantap kangkung, tak sengaja Kano mengeluarkan kekuatannya yang terpendam. Yang saat itu ia marah karena berseteru dengan Sonya Blade. Setelah lama berlatih, Cole yang putus asa akan kekuatannya yang tidak keluar, akhirnya disuruh pergi ke keluarganya oleh Raiden. Sebelum pergi, Raiden menyayangkan pada Cole karena ialah satu-satunya keturunan Hanjo Hasashi, ninja terbaik yang masih hidup. Tapi ia malah menyerah pada latihannya. Akhirnya Cole pun menemui keluarganya. Di Outworld, Kaisar Samsung yang sudah mempunyai rencana untuk membuka perisai yang dibuat oleh Raiden, akhirnya memerintahkan semua petarungnya untuk menyerang ke kuil tempat Raiden dan petarungnya berada. Mereka pun masuk ke kuil itu dengan mudah karena ternyata Kano menghancurkan perisai tongkat Raiden. You didn't think you'd actually change me, did you? Di sisi lain, Cole yang pulang ke keluarganya akhirnya didatangi oleh monster yang bernama Pangeran Goro. Setelah Goro mengamuk dan hendak mencabik keluarganya Cole, akhirnya Cole mengeluarkan kekuatan yang terpendam pada dirinya. Dan Pangeran Goro yang begitu menyeramkan tumbang dan jatuh alias is dead oleh Cole. Kembali ke kuil, serangan pun dimulai oleh para anak buah Samsung yang dimana mereka satu lawan satu untuk membunuhnya. Save your breath, things. Cole yang sudah mendapatkan kekuatan dipanggil kembali oleh Raiden dan membantu para teman-temannya. Raiden yang merasa bahwa para petarungnya kewalahan akhirnya membawa mereka pergi ke tempat yang dimana Samsung tidak dapat menjangkaunya. Tapi naas, salah satu petarungnya yaitu Kung Lao harus mati oleh Samsung karena ingin menyelamatkan Cole. Di dalam poin atau tempat mereka berada, Raiden membagi petarungnya untuk melawan kembali bawahannya Samsung, yang dimana Sonya PS Kano, Jack PS Rico, Cole dan Liu Kang melawan si Predator dan Malena. Satu persatu mereka pun dikalahkan oleh para petarung Raiden, hanya tersisa Sub-Zero yang harus mereka lawan. Tanpa diduga ternyata Sub-Zero muncul dan membawa keluarga Cole. Cole yang marah langsung mengejarnya dan Cole pun terpisah dengan para temannya. Dia pun berada di sebuah tempat yang dimana keluarganya sudah membeku. Cole yang ini menyelamatkan keluarganya langsung menyerang Zero, tapi Zero yang jauh lebih kuat membuat Cole kewalahan. Yang pada akhirnya Hanjo Hasashi yang sudah mati kembali bangun dari kekuatan api yang membelenggunya. Pertemuan antara Sub-Zero dan Scorpion pun kembali berulang. Sedikit info, Scorpion adalah nama julukan Hanjo Hasashi yang di awal kita sudah melihat bahwa dia terbakar oleh kekuatannya. Yang dimana dia tidak mati, melainkan menyegel dirinya sendiri dan kembali hidup karena keturunannya melawan Sub-Zero. Setelah saling serang dan adu ilmu, akhirnya si Zero ini kewalahan melawan Scorpion, ditambah Cole juga ikut menyerangnya. Dan pada akhirnya Sub-Zero dihanguskan oleh kekuatan Scorpion. Zero pun mati di tangan Hanzo, dan setelah itu ia pergi meninggalkan Cole. Raiden yang baru menyusul Cole sangat terkesan padanya yang melihat Sub-Zero telah dikalahkan.
Di akhir cerita, Shang Tsung yang belum menyerah dengan rencananya untuk mengalahkan para petarung Raiden, akhirnya pergi dan ingin mencari kembali para petarungnya yang lain. Sedangkan Cole yang sudah menjadi salah satu petarung diberi tugas oleh Raiden untuk mencari para petarung baru yang akan menjadi pejuang di pertarungan Mortal Kombat. Oke, hal yang perlu kita ambil dari film ini, sehebat-hebatnya seorang, pasti ada lagi yang lebih hebat lainnya. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.